Perkenalkan, nama saya Hilmi Yahya Najamuddin dari kelas D, Pendidikan Matematika, akan mempresentasikan makalah atau pengganti UAS matkul KWN yang berjudul Kedudukan dan Fungsi Kementerian Negara Republik Indonesia dan Lembaga Pemerintahan Non-Kementerian. Ya, yang pertama di sini ada 3 materi ya. Yang pertama ada tugas Kementerian Negara Republik Indonesia, yang kedua klasifikasi Kementerian Negara Republik Indonesia, dan ketiga lembaga pemerintahan non-kementerian. Oke, lanjut yang pertama dulu ya, kita bahas yang pertama yaitu tugas Kementerian Negara Republik Indonesia. Di sini kita tahu Kementerian Negara Republik Indonesia mempunyai tugas menyelenggarakan urusan tertentu dalam pemerintahan dan di bawahnya, dan bertanggung jawab terhadap presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Ini kita tahu presiden itu adalah pemimpin negara dan tidak mungkin presiden melaksanakan tugasnya itu sendirian gitu. Dan maka dari itu presiden memiliki banyak bawahan seperti menteri-menteri gitu. Pasal 17 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyebutkan bahwa setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. Nah, dengan kata lain, setiap kementerian negara masing-masing mempunyai tugas sendiri. Adapun urusan pemerintahan yang tanggung jawab kementerian negara adalah sebagai berikut. Yang pertama, urusan pemerintahan yang nomenklatur secara tegas disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, meliputi urusan luar negeri, dalam negeri, dan pertahanan. Oke, selain kementerian yang menangani urusan pemerintahan, ada juga kementerian koordinator yang bertugas melakukan sinkronisasi dan koordinasi urusan kementerian-kementerian yang berada di dalam lingkup tugasnya. Nah, kementerian koordinator terdiri atas beberapa kementerian sebagai berikut. Yang pertama, Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. Dan yang kedua, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Dan yang ketiga, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Dan yang keempat, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman. Oke, selanjutnya kita ke materi pembahasan yang kedua, yaitu klasifikasi Kementerian Negara Republik Indonesia. Nah, Kementerian Negara bertugas membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. Dengan demikian, jumlah kementerian negara dibentuk cukup banyak. Nah, hal ini dikarenakan urusan pemerintahan pun sangat banyak dan beragam. Di pasal 15 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 39 tahun 2008 tentang kementerian negara secara tegas mengatakan bahwa jumlah maksimal kementerian negara yang dapat dibentuk adalah 34 kementerian negara. Itu pemimpinnya. Nah, berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 7 tahun 2015 tentang organisasi Kementerian Negara. Kementerian Negara Republik Indonesia dapat diklasifikasikan berdasarkan urusan pemerintahan yang ditanganinya. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya atau materi terakhir, yaitu lembaga pemerintahan non-kementerian. Selain memiliki kementerian negara, Republik Indonesia juga memiliki lembaga non-kementerian atau disingkat LPNK yang dahulu namanya Lembaga Pemerintahan Non-Departemen. Nah, Lembaga Pemerintahan Non-Kementerian merupakan lembaga negara yang dibentuk untuk membantu presiden dalam melaksanakan tugas pemerintahan tertentu. Nah, Lembaga Pemerintahan Non-Kementerian berada di bawah presiden dan bertanggung jawab langsung kepada presiden melalui menteri atau pejabat setingkat materi yang terkait. Keberadaan LPNK atau Lembaga Non-Kementerian diatur oleh Peraturan Presiden Republik Indonesia, yaitu Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 103 tahun 2001 tentang kedudukan, tugas, fungsi, kewenangan, susunan organisasi, dan tata kerja lembaga pemerintah non-departemen. Saya akan menyebutkan beberapa contoh daftar lembaga pemerintahan non-kementerian yang ada di Indonesia. Yang pertama itu ada Arsip Nasional Republik Indonesia yang disingkat ANRI, di bawah koordinasi Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Dan yang kedua, Badan Informasi Geospasial atau disingkat BIG. Yang ketiga, Badan Intelijen Negara yang disingkat BIN atau BIN. Dan yang keempat, Badan Kepegawaian Negara atau disingkat BKN di bawah koordinasi Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Sama seperti nomor 1. Dan yang kelima, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional yang disingkat BKKBN di bawah koordinasi Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Dan yang terakhir, atau saya sebutkan yang paling spesifikasi ya, yaitu Badan Narkotika Nasional, itu BNN. Baik, terima kasih. Hanya ini yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, karena tidak ada yang sempurna di dunia ini kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya pamit undur diri. Saya Hilmi Yahya Najamudin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.